Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail, kelas 12 IPA 2 dari SMA Negeri 1 Samaturu. Saya akan menjelaskan tentang materi peluang usaha. Peluang usaha terbagi menjadi 4. Yang pertama faktorial, yang kedua permutasi, yang ketiga kombinasi, dan yang keempat ruang sampel. Selanjutnya marilah kita simak video berikut. Ya, kita masuk pada materi pertama, yaitu faktorial. Terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu faktorial. Faktorial adalah hasil perkalian bilangan asli yang berurutan mulai dari 1 sampai n faktorial. Faktorial ini disimbolkan dengan tanda seru atau n faktorial. Ya, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama yaitu 6 faktorial. 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 720. Ya, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu pembagian 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Per 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 210. Di sini kita bisa menjabarkan ataupun tidak, yaitu hanya menulis 4 faktorial dan di bawahnya juga hanya menulis 4 faktorial. Ya, lalu kita di sini mencoret 4 kali 3 kali 2 kali 1 karena pembaginya 4 kali 3 kali 2 kali 1 juga. Jadi dicoret dan hanya tersisa 7 kali 6 kali 5 dan hasilnya 210. Nah, dari contoh di atas dapat didefinisikan n faktorial sama dengan n kali dalam kurung n kurang 1 dalam balas kurung kali dalam kurung n kurang 2 balas kurung kali sampai kali 3 kali 2 kali 1. Atau dapat juga didefinisikan n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali sampai dalam kurung n kurang 1 balas kurung kali dalam kurung n kurang 2 balas kurung kali n. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Jadi, notasi permutasi. Permutasi R dari R unsur dari N unsur sama dengan N, P R sama dengan P permutasi R dari N unsur sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang R balas kurung faktorial. Ya, kita lanjut ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari 3 dari 8. Jawabannya permutasi 3 dari 8 sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di sini kita mencoret dari 5 faktorial karena yang di bawahnya itu 5 faktorial. Jadi tersisa 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Nah, sedangkan jenis-jenis permutasi terbagi menjadi 3. Permutasi dari unsur yang berbeda, permutasi dengan beberapa unsur yang sama, permutasi siklir.
Permutasi dari unsur yang berbeda ini dapat dituliskan permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dengan R kecil dari N. Next kita lanjut ke contoh soal, yaitu contoh soal cerita. 1. Berapa banyaknya bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 apabila angka-angka tidak boleh diulangi dalam setiap bilangan. Penyelesaian diketahui bilangan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk 4 angka, maka R sama dengan 4. Ditanyakan banyak bilangan yang dapat dibentuk. Jawab, permutasi 4 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 4 faktorial sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial. Karena di bawahnya 2 faktorial, jadi yang akan dihilangkan 2 kali 1. Jadi sisa 6 kali 5 kali 4 kali 3. Dan hasilnya 360. Next, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kombinasi. Kombinasi adalah banyaknya cara menyusun R objek yang diambil dari N objek yang ada dengan tanpa memperhatikan urutan. Rumus kombinasi R objek diambil dari N objek sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari kombinasi 3 dari 6. Jawab, kombinasi 3 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 6 kurang 3 faktorial sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial 3 faktorial. Tulis 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Sebenarnya di sini kita akan mengambil yang lebih tinggi angkanya, tetapi di sini sama-sama, jadi kita hanya menulis 3 faktorial dan 3 faktorial akan dihilangkan, dan yang tersisa 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 per 6 sama dengan 20. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu ruang sampel. Ruang sampel suatu percobaan himpunan dari semua hasil mungkin pada suatu percobaan atau kejadian ruang sampel suatu percobaan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon atau tabel definisi. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan yang muncul. Kita masuk ke contoh. Tuliskan ruang sampel dari kejadian berikut: pelambungan sebuah dadu, pelambungan 2 buah dadu, pelambungan 2 keping uang logam, dan yang keempat pelambungan 3 keping uang logam. Jawaban, ruang sampel dari kejadian pelambungan sebuah dadu. Ruang sampelnya yaitu ada 6 sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 karena mata dadu ada 6. 2 ruang sampel dari kejadian melambungkan sebuah dadu, semuanya ada 36. Kurung kurawal 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Selanjutnya 2,1, 2,2, 22,3, 2,4, 2,5, dan 2,6. Lalu 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6.
4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. Dan yang terakhir 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6 kurung kurawal. Itulah keseluruhan ruang sampel dari Pelabuhan Suwadadu. Ketiga, ruang sampel dari kejadian pelambungan 2 buah koin logam, yaitu GA, AG, GG, AA. Yang keempat, ruang sampel dari kejadian melambungkan 3 uang logam. GAAA, AGG, GGA, AAG, GAG, AGA, AAA, dan GGG. Demikian penjelasan dari materi bermutasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.